Hari ini aku masak ikan bawal ya. Ini bahan-bahannya ya teman-teman, fresh ya. Aku liatin ya teman-teman. Ini ikan bawal 3 biji ya. Ikan bawal ya teman-teman, fresh ya. Ikan bawal fresh. Nah, ini bumbu-bumbunya lengkap ya. Ini bumbu segar teman-teman, lengkap. Ya ada bawang merah, ya ada bawang putih, ada cabai, ini cabai merah, cabai hijau sedikit, ini cabai tak utuhin ya, takut anakku nanti kepedesan. Ini kunyit, ini salam ya. Nah, di sebelahnya ini daun jeruk, ini daun jeruk ya teman-teman, ketutup, ini daun jeruk. Nah, itu daun jeruk karo salam, daun jeruk, ini serai, serainya tak bagi 2. Serai ya teman-teman, tak bagi 2. Ini kunci, yang sebelah serai itu kunci namanya. Kunci ini bikin wangi teman-teman. Teman-teman nanti dibelah aja, ini belum kubelah, nanti kubelah karena aku tunjukin ke teman-teman. Ini lengkuas ya, ini jahe. Jahe itu supaya nggak amis. Jadi ini adalah 10 bumbu dapur nih ya teman-teman. Nah, salam, apa namanya, serai ya teman-teman. Serai ini tak belah tadi jadi 2. Lihat ya teman-teman, nah, tak lihat itu tak belah jadi 2 ya serainya. Ini temu kunci yang satunya. Ini temu kunci kalau teman-teman masak bayam kasih ini, wangi banget. Dulu mamaku masak bayam kasih ini. Nanti dibelah teman-teman ya. Ini belum kubelah tadi karena aku tunjukin ke teman-teman nanti tidak bingung. Ini adalah bumbu segarnya. Kalau teman-teman mau ditambahi bumbu yang kering kayak gini, ini bumbu keringnya. Ya tahu kan? Ini merek tak tutup aja. Nih ya, ini bumbu keringnya. Ini bisa nanti ini tak tambah ini separuh aja. Ya teman-teman, tuh bumbu keringnya. Tunjukin ya teman-teman. Nah yang ini garam ya. Ini garam yang anti itu. Garam untuk orang darah tinggi nih, apa namanya, lada ya. Tinggal apa, gula putih ya teman-teman. Nah ini untuk masak ikan bawal. Nah sebagian aku buat masak tauge, ini tauge ya, tauge tak kasih namanya sayurannya. Aku nggak punya daun bawang jadi aku kasih seledri aja. Ini ya teman-teman, inilah teman-teman apa jenenge, bahan-bahan fresh ya. Fresh semua ya teman-teman. Tuh ini kan ikan bawal namanya, ikan bawal fresh kabeh teman-teman ya. Ini ikan bawal tak kasih jeruk. Ini tadi teman-teman tak kasih apa jenenge, garam, pakai garam dikit. Jadi tak cuci pakai garam biar ini, tak biarin dulu biar sama jeruk ya teman-teman, biar amisnya hilang kayak gitu teman-teman ya. Cuci pakai garam apa jenis itu, udah ada garamnya ya teman-teman. Lihat kan kilau-kilau salt ya, garam bahasa Inggris ya. Tak cuci pakai garam karo jeruk ya, pakai jeruk nipis tadi supaya amisnya hilang. Ini enggak bau amis ya tuh, supaya enggak bau teman-teman. Enggak jelas itu. Inilah teman-teman ya, ini enak mantep tuh ya. Ini bumbu-bumbunya aku bilang tadi ya, komplit ya teman-teman, bumbunya lengkap semua. Jadi aku hari ini mau masak ikan bawal ya, karo seledri. Ini seledri sama tauge. Orang nggak jelas itu. Ada orang nggak jelas itu sekarang teman-teman ya. Tuh ini ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa kasih bumbu jadi, ini bumbu jadinya. Mereknya nggak tak tutup aja ya. Nah nanti aku kasih separuh aja nih, gini ya teman-teman. Tuh jadi hari ini aku mau masak ikan bawal karena komporku mati. Jadi teman-teman aku tunjukin bahan-bahannya ke teman-teman ya. Bahannya fresh semua gitu. Teman yang penting teman-teman lihat ikan bawal. Ikan bawal ini teman-teman bisa digoreng dulu, bisa enggak, terserah ya teman-teman, selera ya.
mau digoreng ya boleh, mau enggak digoreng ya enggak apa-apa, terserah. Ini yang penting ini bumbu-bumbunya teman-teman lihat sendiri ya, fresh semua ya teman-teman. Jadi hari ini aku masak ikan bawal kuning, itu ada kunyitnya tuh, kunyit ya, ikan bawal kuning teman-teman. Kunyitnya bisa diulek-ulek sebentar, nanti ini belum kuulek, nanti kuulek aja sebentar kunyitnya supaya kuning ya. Gini ya teman-teman, ini aku tunjukin ke teman-teman dulu, ini seledri sama tauge-nya. Jadi hari ini aku mau masak ikan bawal ya, ikan bawal kuning sama sayurnya seledri sama tauge seledri itu ya teman-teman, tuh mantap. Nah ini sini yang lagi rame itu apa, Trump mau mengenakan tarif ke kita ya teman-teman, ke Indo ya teman-teman, 32%. Nggak tahu gimana nanti ya teman-teman, nanti barang-barang naik. Amerika ini tetap ya teman-teman, dia memperkuat dolarnya ya, dia kan akan menjadikan dolarnya itu king ya, dia nggak mau bersaing sama bridge itu loh teman-teman, sehingga negara-negara yang berteman dengan itu memakai bridge gitu dikenakan tarif 32% tambah 10% ya teman-teman. Itulah teman-teman, kita enggak tahu ya, kita rakyat hanya ngikuti berita, bener enggak tahu ya teman-teman, nanti lihat aja. Itu akan dituin bulan Agustus katanya teman-teman ya. Jadi kita ini teman-teman harus cari posisi ya, posisi unik di tengah konflik. Nggak perlu kita ikut perang dagang ya teman-teman, yang penting kita cari cuan diri kita sendiri ya. Pengusaha itu teman-teman tidak perlu memihak ya teman-teman, yang penting kita untung ya teman-teman gitu. Nggak usah memihak, sudah nggak usah memihak, yang penting kita ini untung. Kalau kita saling memihak ya kita rugi ya. Pokoknya kita baik pada lawan, baik kepada teman, namanya kita usaha ya teman-teman, nggak usah memihak ya teman-teman. Jadi kita cari posisi unik di tengah konflik kayak gitu ya teman-teman. Tahun 2018 ya, ketika ada konflik US ya teman-teman, Amerika dengan Cina, konflik Cina ya teman-teman. Nah ada satu perusahaan itu pindah, perusahaan pada pindah ke Cina. Akhirnya teman-teman, karena banyak barang-barang yang masuk di Vietnam ya teman-teman. Nah itu Vietnam itu pinter ya teman-teman, dia tidak mau ikut perang, tidak mau ikut ini ya teman-teman. Nah Vietnam itu teman-teman tadinya dikenakan oleh Trump ya 40%, 20%. Akhirnya Vietnam itu membebaskan zona zero zona yang tarifnya, sehingga teman-teman tidak terjadi itu lagi ya teman-teman. Nah itulah teman-teman, Vietnam ini pinter ngambil hati ya teman-teman. Kita seharusnya begitu ya teman-teman, yang harusnya dikenakan tarif tinggi ya teman-teman, akhirnya Vietnam ini bisa mengambil hati ya. Jadi kita itu nggak perlu perang ya, ini sih pendapatku ya teman-teman. Jadi di tengah posisi kita itu di tengah konflik ya tuh, itu pada waktu itu tahun 2018 ya teman-teman, konflik antara US dan Cina. Jadi perusahaan-perusahaan kan pindah ke Cina, akhirnya banyak yang barang-barang yang masuk ke Vietnam itu teman-teman sampai rugi sampai 50 miliar sampai 150 ya teman-teman. Tapi akhirnya Vietnam ini pintar ya, dia pintar ngambil posisi di tengah konflik itu ya. Jadi di tengah konflik kita nggak perlu ikut perang dagang, biarin, nggak perlu memihak ya teman-teman, yang penting kita untung gitu. Baik teman, kita harus banyak teman, banyak ini ya teman. Istilahnya kalau pengusaha itu istilah teman ya, relasi ya teman-teman, kayak gitu. Itu sih pendapatku, tapi setiap orang kan punya pendapat dewi ya teman-teman. Kita nggak tahu lah ya teman, istilah urusan politik ya, aku nggak main politik gitu teman-teman. Jadi kita harus berteman, relasi ya, relasi yang baik. Kita majuin sedikit ya teman-teman, supaya nggak jauh banget. Nah, gini ya,
relasi-relasi yang baik, bukan relasi musuh. Kalau yang pengangguran ada kerjaan serasa terus ya teman-teman. Kita yang penting kita cari relasi sesama. Kalau kita pengusaha, temannya pengusaha. Kalau temannya pengangguran, ya rugi bandar ya toh teman-teman. Kita pengusaha kan nyari teman yang pengusaha gitu. Kita orang baik-baik nyari teman yang baik-baik, ngapain nyari preman, rugi kita berteman. Pergaulan yang buruk itu kan merusak ya teman-teman. Jadi gitulah, kalau sebagai pengusaha teman-teman, kita harus mencari posisi yang unik ya teman-teman di tengah konflik kayak gitu. Gak usah memihak, yang penting kita untung gitu aja. Tentu ya teman-teman, Amerika itu tentu memperkuat dolarnya lah, dia nggak mau kalah lah ya kan. Sekarang barang-barang, kalau misalnya teman-teman utang negara itu kan juga bayarnya dolar. Jangankan utang negara teman-teman, kita beli barang aja sekarang sudah dolar ya teman-teman. Barang-barang kan naik semua karena bayarnya dolar, kecuali barang lokal ya, barang-barang lokal ya teman-teman. Kalau usahaku ini teman-teman, ya banyakkan pakai barang luar, nggak bisa pakai dalam negeri cuma beberapa aja ya teman-teman, sehingga juga tetap hitungannya dolar teman-teman ya. Teman tahu, nah gitu teman-teman ya, akan dolar, bukan ini kayak dulu.